My Dress Up Darling Season 2 Kisekoi, lanjutan adaptasi anime dari manga dengan judul yang sama. Ini anime romance, setiap kali ngebikin gue mempertanyakan diri gue kapan ya kayak Gojo sama Marin. Karena mereka berdua so sweet banget, ini couple perwibuan ini. Anyway, tentu video kali ini saatnya gue review adaptasi anime season 2 nya yang gue suka banget. Dan bisa dibilang anime of the season gue di summer 2025 ini ada masuk list anime of the year gue di tahun 2025. Ini karena ya apa ya, di anime salah satu yang ngena buat gue di tahun ini, dan juga salah satu anime yang production value-nya kerasa tinggi banget sih pas gue tonton. Anyway, langsung aja deh kali gue bahas langsung review dari ceritanya. Oh ya, video ini ada spoiler tipis-tipis, jadi gitu deh. Pertama, gue mau review cerita. First half ini anime bisa dibilang ngecover topik crossplay, di mana topik ini juga sebenarnya udah di cover di season 1 pas Shinju jadi karakter cowok. Cuman di season 2 ini diperdalam lagi topik tersebut dengan adanya karakter baru Chitose Amano, seorang cowok yang hobi crossplay karakter cewek, dan juga festival dimana Marin crossplay jadi karakter cowok buat kompetisi di festival sekolah tersebut. Jadi gue suka sih pas first half ini perintilan cosplaynya disorot banget. Terus second half ceritanya fokus ceritanya itu sekumpulan karakternya bikin cosplay project group, dan mereka rencananya cosplay dari game yang gamenya itu judulnya Coven di ceritanya. Dan gue suka kayak ribetnya cosplay group di mana persiapan propnya dan hal lainnya. Kan ada karakter baru juga bernama Akira Ogata, dan jujur sama adanya comeback di second half animenya juga. Gue suka sisi komedinya dipertahankan dan juga tetap nambahin sisi elemen seriusnya juga buat topik yang di cover di season 2 ini. Hasilnya ceritanya buat gue pribadi kerasa makin wibu, makin otaku banget dalamnya. Lu makin menyelam topik dunia perotakuan, dunia percosplayan, dunia perfandoman lah, dan gimana dunia itu connect ke karakter yang ada di dalam cerita. Dan gue rasa itu tema besar ceritanya yang kurang lebih sama kayak season 1, tapi lebih diperdalam di season 2 ini. Hal itu kerasa ngebikin Kisekoi ini emang dari otaku untuk otaku oleh otaku, atau lu kalau versi lokalnya ya dari wibu oleh wibu untuk wibu lah. Kenapa ya, kayak detail banget gitu loh topik yang di cover di ini anime yang menyangkut perotaku-otakuan. Dan gue pas nonton mikir kayaknya ini yang bikin cerita paham deh isi kepala gue apaan gitu pas gue wibu, jujur. Dan itu tanpa filter sama sekali yang ngebikin gue suka. Tanpa filter itu dari topik serius macam orang yang dinyinyirin cuman karena mau enjoy hobinya tanpa diganggu orang luar hobinya, sampai hal freaky banget juga disorot yang cocok banget sama fandom perwibuan sekarang ini. Jadi kayak kalau lu makin demen perwibuan, gue rasa ya makin suka, makin connect sama cerita My Dress Up Darling. Dari dulu sampai sekarang ya emang ceritanya connect aja sih ke gue, dan adaptasi anime season 2 ini ngebikin gue tambah connect ke animenya atau seriesnya secara keseluruhan juga. Jadi rasanya kayak ngingetin gue kenapa gue suka series ini dari awal pas gue dulu baca manganya juga gitu loh, dan pas nonton anime juga. Anyway, selanjutnya setelah gue review cerita, gue perlu ngomongin karakternya juga lah, karena karakternya ini bagi gue connect banget lah gue sama karakternya, terutama gue connect banget sama si Marin. Anyway, ngomongin Gojo sama Marin, progres hubungan mereka di season 2 ini bisa dibilang lambat tapi pasti. Dan gue suka perkembangan mereka berdua di cerita itu, kayak gimana Gojo yang pelan-pelan lebih pede sama dirinya sendiri karena bertemu sama Marin, dan juga Marin yang lepas banget, yang easy going banget, ternyata punya sisi dimana insecure karena takut banget ditolak kalau misalnya nembak Gojo. Padahal kalau lu tembak juga si Gojo itu gue yakin bakal terima-terima aja. Dan Gojo juga ya pelan-pelan belajar memahami perasaan dirinya ke hobinya, ke boneka-bonekanya, dan juga kemarin gitu loh setelah trauma masa lalunya yang dikatain karena mainan boneka. Dan gue rasa juga banyak orang connect ke Gojo in term of hobi perwibuan juga. Dan gue lebih connect kemarin yang pede banget nunjukin hobi dan kesenangannya dia, dan gue connectnya kemarin karena hal ini. Lu mau kata gue aneh atau apalah, gue gak peduli, yang penting diri gue seneng gitu ngewibu. Itu general gist aja sih buat karakter Gojo sama Marin. Kalau lebih detailnya sih sebenarnya gue udah ada video sendiri yang bahas hubungan mereka berdua. Lu lihat gitu di pojok kanan atas, lu klik tuh kalau misalnya lu pengen tahu opini gue ke Gojo sama Marin itu kayak gimana. Terus ngomongin dua karakter sampingan baru yang menarik di season 2 ini, gue ngerasa dua karakter ini menarik karena ya memperdalam topik yang udah ada di seriesnya juga dengan kontribusi mereka di dalam plot ini. Pertama, ngomongin Chitose Amano yang crossplayer cowok yang jadi karakter cewek. Suka ini series udah ngecover cewek crossplay karakter cowok, jadi kayak ya udah sekalian aja nyorot cowok cosplay karakter cewek kan, prop apa yang dibutuhkan, terus ngakalin biar kelihatan kayak cewek itu gimana. Dan terus juga struggle si Amano ini kayak gimana yang ngasih angle berbeda dari crossplay cewek. Dan ini menjadi tema yang berkaitan sama apa yang di cover di first half ceritanya pas kemarin crossplay karakter cowok itu gimana biar pas. Terus karakter sampingan kedua Akira Ogata ini gue rasa lucu banget twistnya, dia yang ternyata ngidolain Marin dan gak tahu cara bertingkah deket idola aja gimana, akhirnya salting yang malah kelihatan benci Marin tuh. Dan backstory dia di second half yang fokusnya ke cerita cosplay game Coven connect banget sama Gojo karena konfliknya si Akira ini mirip lah. Orang tua aja gak
seneng sama hobinya dia. Terus pas kuliah, pas udah rada ngejauh dari orang tuanya, ternyata ketemu sama orang yang punya kesenangan serupa juga. Akhirnya dia bisa kayak happy-happy gitu tentang hobinya. Ngomongin kakak ade yang comeback di season 2 juga sama seru sih. Di second half insecure dia ke badannya juga makin diperdalam, faktor apaan yang ngebikin dia kurang pede buat cosplay. Terus dia juga pengen jadi kakak panutan ke adenya, walaupun takut banget sama horor-hororan, padahal yang di cosplayin di second half itu kan game horror tuh. Dan ngomongin adenya Shinju, dia ini pengen banget kakaknya lebih pede buat cosplay, yang gue rasa ngebikin hubungan kakak ade mereka berdua di season 1 makin diperdalam dan makin manis. Oh ya, ngomongin si Shinju ini, pas dia ngomongin game Coffin, gue suka dan paham banget pas dia ngejelasin, suka banget sama elemen gore di game ini dan segala ngaconya itu game. Karena kadang tuh gue pas ngejelasin suatu hal yang gue suka, entah itu anime, manga, game atau apapun, gue juga kayak dia gitu, gue ngejelasin kenapa gue suka hal ini ya karena anehnya itu seru gitu, karena ngaconya ini ya lucu gitu loh. Gue paham gitu sama dia di bagian itu. Mungkin kelihatannya ada gitu kayak Gojo badang si Shinju itu ngeliat apa pas dia ngejelasin gore itu kayak mukanya kan rada gimana gitu. Coba gue paham sih Shinju kenapa dia ngejelasin gore ngaconya itu game itu gimana, karena gue juga gitu dah. Ngomongin karakter yang gue rasa menarik di season 2, pokok mantap semua. Gue connect ke beberapa karakter di sini, terutama si Shinju sama juga si Marin sih. Kalau Marin emang dari dulu, dari awal cerita juga gue langsung connect sih sama dia. Terus ngomongin visual dan animasi, bagus banget. Ini anime kelihatan sih production value-nya salah satu yang paling tinggi dari Cloverworks dari yang gue tonton sejauh ini. Visualnya lucu-lucu lah, kayak lu pada kelihatan ganteng, kelihatan cantik, eye candy lah pokok kalau visualnya in general secara keseluruhan. Dan kalau animasi, ngomongin animasi ya pergerakannya gitu-gitu ya bagus semua gitu, well animated lah. Banyak banget bagian animasi yang fun gitu, kayak animasi karakter acting di anime bagus banget. Gue suka pas bagian Marin di atas panggung itu gila banget, pergerakannya joget-jogetnya gitu, ditambah voice actingnya mantap dah. Terus juga pas mereka lagi di event cosplay, animasinya lucu-lucu semua, visualnya lucu-lucu semua, pergerakan. Terus hal lainnya yang gue suka dari ini anime tentang visual dan animasi yang menyangkut directingnya juga adalah ini anime kadang baik dari visual dan animasi itu ngaco banget ya. Gue suka ngaconya itu, ngacoin a good way ya. Tiba-tiba malah jadi acara boneka tangan macam jalan sesama, terus juga malah mainan boneka kertas kayak gitu. Terus gue juga suka visual dan animasi pas mereka lagi nyeritain anime sama game yang ada di dunia Dress Up Darling itu apaan. Kayak tiap kali adegan anime sama game yang ada di dunia mereka tampilkan, rasanya ini anime itu berubah genre, dan itu kelihatan dari presentasi visual dan animasinya. Kayak yang pertama yang cewek-cewek bunny girl itu rasanya pasin itu anime, genre-nya kerasa berubah jadi action komedi. Terus yang cewek diam-diam jadi orang di host club, which yang obvious itu parodi orang high school, itu kerasa ada influence shoujo-nya. Dan pas di game Coffin itu gila banget, suka banget sama scene Coffin itu, vibes horornya kerasa banget yang ngebikin gue merinding. Dan gue juga demen sih sama visual pixel art di bagian Coffin ini yang keren banget sih, gue merinding pokok bagian Coffin itu gila dah. Pokok itu sebenarnya visual dan animasinya bagus, lagi-lagi well animated dan kerasa fun gitu, nggak restriktif, banyak banget. Bisa dibilang main eksperimental juga, tipis-tipis yang gue suka lah. Kayak ada hal yang pengen kayak manganya, tapi ada hal juga yang pengen kayak diubah gitu loh biar kerasa impactnya di animenya, dan itu gue suka. Anyway gitu aja kali ya gue ngomongin My Dress Up Darling season 2. Ini anime 10 dari 10 dah buat gue. Salah satu anime of the year gue di tahun 2025. Bukan karena cerita yang diangkat connect banget sama gue juga, tapi production value-nya kelihatan tinggi banget, bagus banget. Tapi dia connect lah ke gue juga, karena emang gue wibu banget itu. Jadi emang dari wibu oleh wibu untuk wibu juga ini series. Cuman ya eksekusinya biar connect ke gue sebagai wibu juga ya bagus, kayak topik seputar fandom culture. Nah ini juga sesuai lah sama selera gue menyangkut adaptasi anime. Kayak gue tuh pengen 1:1, tapi ya jangan terlalu 1:1 juga. Ada hal yang diubah, ada hal yang eksperimental atau apalah gitu, asalkan jangan menghilangkan apa yang gue suka gitu loh, dari makanya dari source materialnya. Hasilnya pas gue nonton malah naikin experience gue sih, sumpah. Jadi jelas banget 10 dari 10 masuk list anime of the year gue di tahun 2025 ini. Pokok udah gitu. Jadi bye.